Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto Mkom ya. Video kali ini video pembelajaran untuk pertemuan ketiga, topik pembahasan yang 9 yaitu Network Security Best Practice ya. Video ini untuk mata kuliah jaringan komputer expert. Oke ya, perlu kita ketahui bahwa untuk yang dikatakan aman itu harus memenuhi 3 hal ya. Yang pertama confidentiality, availability, dan integrity ya. Jadi kalau sebuah jaringan ya itu biasanya harus konsisten ya dengan mengamankan informasi dari unauthorized access ya, di akses yang tidak diizinkan atau digunakan atau diganggu atau dirubah atau dirusak ya. Nah itu harus seperti itu ya. Jadi kan intinya dari security kan adalah untuk mengamankan aset ya. Nah, salah satu aset itu adalah informasi di situ ya. Nah biasanya untuk keamanan ini ada beberapa organisasi yang menggunakan istilahnya CIA Information Security Threat ya. Jadi CIA itu kepanjangan dari confidentiality, integrity, dan availability ya. Nah confidentiality itu apa sih? Confidentiality itu adalah hanya si yang punya akses yang bisa mengakses sistem informasi tersebut. Jadi biasanya digunakan enkripsi untuk mengamankan data tersebut. Kemudian yang kedua ada integrity ya. Biasanya di sini untuk mengamankan data ya dari unauthorized, jadi yang tidak berhak akses tuh diamankan ya. Nah biasanya dia pakai hash function algoritma, contohnya SHA ya. Kemudian yang ketiga ada availability ya, jadi si informasi ini harus bisa diakses terus menerus ya, jadi tidak ada gangguan sama sekali, jadi semua bisa diakses. Nah kalau masih kadang bisa diakses kalian enggak, berarti itu belum aman ya. Nah untuk defense yang lebih keamanan yang lebih dalam ya, jadi untuk pertahanan yang lebih dalam itu kita perlu memastikan ya komunikasi dari publik ke privat itu diamankan perangkatnya ya, seperti router, switch, server, dan PC-nya sendiri ya. Nah beberapa organisasi menggunakan keamanannya defense in the deep approach ya. Kalau tadi kan ada CIA ya, kemudian ini ada defense in deep approach. Nah untuk biasanya dikombinasikan ya di perangkat jaringan maupun di bekerja bersama ya, layanan kerja bersama di situ. Nah untuk keamanan device dan service itu diimplementasikan ya. Nah itu ada contohnya, ini ada VPN, ada ASA Firewall, IPS, ESA, WSA, server ya. Ini beberapa security device ya yang bisa kita pakai ya. Jadi semua perangkat jaringan termasuk router dan switch itu bisa kita tangani. Nah kita juga harus bisa mengamankan ya data seperti data yang walaupun dia berbeda dari data yang kita miliki, kadang kan ada linknya ya, dan itu kita harus bisa mengamankan juga yang lainnya. Jadi poinnya semuanya diamankan ya. Tadi contoh ada alat-alat ya yang network device ya, perangkat jaringan untuk keamanan. Yang pertama ini ada firewall ya. Kalau kita ketahui selama ini firewall ada di laptop ya, tapi ada juga perangkat yang memang khusus ya, itu adalah sebuah firewall, bentuknya mirip seperti itu, kotak ya. Nah ini ada juga firewall system ya, jadi biasanya itu untuk mengamankan komputer kita ya dari traffic yang tidak kita butuhkan, biasanya gitu.
Nah, IPS itu intrusion prevention system ya. Jadi untuk mencegah, biasanya IPS intrusion prevention system dan intrusion detection system ini jadi satu biasanya bareng-bareng ya. Nah, itu bisa kita pakai ya. Jadi bisa kita pakai, bisa kita konfigurasi di Cisco EOS ya, IPS software. Nah, di dalamnya kita bisa gabung IDS dan IPS-nya. Nah, biasanya juga untuk modul jaringan yang terinstall itu ada ASA itu Adaptive Security Appliance, kemudian ada switch atau router ya. Nah, ini IDS IPS ini sebuah teknologi ya yang mampu mendeteksi jaringan ya dengan menggunakan signature ya. Signature itu tanda tangan ya istilahnya ya. Jadi mampu mendeteksi ya untuk aktivitas yang berbahaya ya. Jadi biasanya dia dicek signaturenya, nah apakah dia malicious atau bukan ya. Nah, ini ya IPS prevention system ya. Jadi ada sensornya di situ ya. Pertama si penyerang dia akan menyerang ya. Ya, setelah penyerang dia mengirim paket ya ke target ya. Nah, kemudian dia si IPS ini menghalangi ya. Terus kemudian membuang paketnya dia. Jadi membuang paket. Jadi tujuannya dari nomor 1 ini dia mau ke nomor 3 menyerang. Tapi di sini karena ada IPS sensornya, dia akan memilah paket tersebut kemudian membuang paketnya ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau punya maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.